Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Agustian dari kelompok 9. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang penelitian tentang gadget. Yang bab 1 akan dibacakan oleh Adam Apriansen. Bab 2 akan dibacakan oleh Lutfi Fadila Pratama dan Muisudin. Bab 3 akan dibacakan oleh Ferziansyah Arcia Vero dan Iqbal Nugraha. Dan bab 4 akan dibacakan oleh Ananda Rauf Maududi. Ya, silakan bab 1 akan dibacakan oleh Adam. Bab 1 pendahuluan. Pertama-tama kita mulai dari latar belakang masalah. Zaman semakin berkembang, di mana di era modern ini kehidupan manusia dikelilingi oleh gadget. Gadget secara umum merupakan suatu benda atau perangkat elektronik yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sebagai alat pembantu yang mempunyai ukuran kecil dan dapat dibawa dengan mudah. Akan tetapi, awal kemunculan gadget tidak dapat dijelaskan dengan menyeluruh, karena kata gadget sendiri tidak melambangkan suatu benda tertentu, tetapi sebuah klasifikasi dari berbagai jenis komponen seperti handphone. Maka dari itu, untuk penelitian kali ini akan berfokus kepada membahas permasalahan gadget, perangkat komunikasi dari awal mula ditemukannya telepon kabel hingga handphone dan smartphone pada masa sekarang. Sebelum dikenalnya handphone dan smartphone pada masa sekarang, perkembangan gadget dahulu diawali oleh adanya telepon kabel. Telepon kabel pertama ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1877. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, telepon kabel tergantikan oleh telepon genggam atau biasa disebut handphone. Telepon genggam pertama resmi diumumkan pada tahun 1983 yang bernama Motorola Dynatec. Berbeda dengan telepon kabel, handphone pertama ini diciptakan tanpa kabel dan menggunakan antena pada bagian atas ponsel dan juga tombol angka yang terdapat di tengah. Selanjutnya, ponsel berkembang pada generasi ketiga, yaitu ponsel yang sudah memiliki sistem operasi Symbian dan Java. Beragam merek diluncurkan secara global seperti Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola. Berbeda dengan generasi sebelumnya, ponsel ini tidak hanya dipakai untuk berkomunikasi. Ponsel ini memiliki layar display dan dapat menjalankan berbagai aplikasi yang mempunyai fungsinya masing-masing. Selanjutnya, gadget berkembang lagi sampai sekarang yang disebut smartphone. Jauh berbeda dengan proses sebelumnya, telepon pintar ini didesain tanpa menggunakan tombol, tetapi menggunakan teknologi touchscreen atau layar sentuh. Tidak hanya layar sentuh, ponsel pintar terdapat berbagai teknologi yaitu sinyal 4G, fingerprint, face recognition, dan juga GPS. Selanjutnya kita menuju ke rumusan masalah. Berikut adalah perumusan masalah pada penelitian ini. Apa dampak positif perkembangan gadget pada kehidupan sehari-hari? Lalu ada dampak negatif perkembangan gadget pada kehidupan sehari-hari. Hal yang perlu dipersiapkan dalam arus perkembangan gadget. Respon masyarakat terhadap perkembangan gadget. Bagaimana menyikapi remaja atau anak kecil yang ketergantungan pada gadget. Lanjut ke tujuan penelitian. Penelitian ini dibuat dengan bertujuan di antara lain untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan gadget dari masa ke masa. Untuk mengetahui berpengaruhnya perkembangan gadget di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk mengetahui seberapa penting atau butuh gadget di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk mengedukasi para orang tua dalam menyikapi anaknya yang kecanduan gadget. Lalu ke manfaat penelitian. Manfaat dalam penelitian di antara lain menambah wawasan umum seputar perkembangan gadget dari masa telepon kabel hingga ponsel pintar. Lalu mengetahui fungsi dan kegunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Seterusnya diharapkan lebih siap dalam menerima perkembangan gadget di masyarakat. Dapat mengetahui efek positif dan negatif gadget dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita ke sejarah telepon atau gadget. Alexander Graham Bell menemukan telepon dari 100 tahun yang lalu. Pada awalnya saluran telepon adalah saluran terpisah yang menghubungkan pasangan telepon. Dengan kata lain, setiap orang yang memiliki telepon dapat berbicara dengan satu telepon lainnya. Saluran telepon pertama kali didirikan di Boston pada tahun 1877. Saluran ini menghubungkan rumah Charles William Jr. di Somerville,
SMA dengan kantornya di Boston. Penggunaan jalur pribadi tentu saja sangat membatasi orang-orang yang ingin dapat berbicara dengan lebih dari satu rumah tetangga lainnya. Diperlukan fasilitas interkoneksi sentral, tempat di mana saluran telepon akan terhubung sesuai keinginan. Satu saluran telepon diperlukan untuk menghubungkan telepon pribadi dengan fasilitas interkoneksi pusat. Alexander Graham Bell menumpukan telepon lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada awalnya, saluran telepon pertama adalah saluran udara. Ditempatkan di tiang telepon atau menempel pada rak di atap. Saluran telepon adalah kabel ground tunggal yang terbuat dari besi atau baja. Beberapa kabel galvanis untuk ketahanan korosi, tetapi masalah korosi tidak pernah kurang umum. Garis-garisnya adalah kabel ground tunggal dan dasarnya berisik, kabel perunggu fosfor, dan kabel baja tembaga majemuk dibuat dalam upaya untuk mengurangi kebisingan di saluran. Manfaat menggunakan kawat penghantar tembaga lebih diketahui, tetapi teknologi tidak tersedia untuk membuat kawat tembaga cukup kuat untuk kawat di atas kepala. Kemudian pada tahun 1877, Thomas Doolittle mengembangkan proses untuk kawat tembaga yang ditarik keras di Naugatuck Valley of Connecticut. Dia memiliki kawat tembaga anil lunak yang ditarik melalui serangkaian cetakan untuk meningkatkan kekuatan tariknya. Kawat tembaga yang ditarik cukup kuat untuk kabel overhead, dan tembaga mengambil alih pasar kabel telepon. Pada tahun 1884, sebuah saluran telepon jarak jauh eksperimental yang dibuat dari tembaga didirikan antara Boston dan New York. Pada tahun 1855, saluran telepon tembaga yang ditarik dibuat antara New York dan Philadelphia. Ya, terima kasih Adam. Selanjutnya bab 2 akan dibacakan oleh Lutfi Fadila Pratama dan Muizzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muizzuddin dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 landasan teori. 1. Pengertian gadget. Secara umum, gadget bisa didefinisikan sebagai perangkat elektronik dengan model penggunaan yang praktis dan memiliki fungsi khusus. Fungsi bisa sebagai media mempermudah pekerjaan, alat komunikasi, ataupun sebagai media hiburan dan lain sebagainya. Gadget bisa pula dikategorikan sebagai perangkat elektronik portable. Hal ini karena gadget bisa digunakan tanpa harus tersambung ke dalam stop kontak yang beraliran listrik. Jenis gadget. Handphone atau smartphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana dan jika tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Handphone merupakan salah satu jenis gadget yang paling banyak digunakan. Seiring dengan perkembangannya, handphone banyak ragamnya, mulai handphone yang menggunakan iOS, Android, iOS, Windows Phone, dan lain-lain. iPad adalah sebuah produk komputer memiliki bentuk tampilan yang hampir serupa dengan iPad. Dan iPhone merupakan tablet buatan Apple untuk ukuran lebih besar dibandingkan kedua produk tersebut dan memiliki fungsi-fungsi tambahan seperti yang ada pada sistem operasi. Netbook merupakan perpaduan antara komputer portable seperti internet dan notebooks. Manfaat gadget dalam kehidupan sehari-hari. Gadget sebagai media komunikasi. Fungsi utama gadget adalah media komunikasi. Hal ini bisa kita pungkiri kalau gadget sangat penting buat semua orang yang memakainya. Dulu dengan gadget semua yang memakainya hanya bisa telepon ataupun SMS saja. Sekarang dengan gadget bisa bicara sembari bertatap muka, seperti ngobrol bersama hanya saja terpisah jarak. 2. Gadget sebagai media mencari informasi. Semua orang bisa mencari informasi dengan sangat mudah melalui gadget, seperti 1. Mencari resep makanan, 2. Mencari informasi kesehatan, 3. Mencari informasi tentang pendidikan, 4. Mencari informasi tentang lowongan pekerjaan, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lutfi Fadla Pratama, NIM saya 17190260. Saya akan melanjutkan bab 2, yaitu dari gadget sebagai tempat mencari ilmu. Selama pandemi ini, siswa hanya belajar dari rumah. Gadget seolah jadi alat yang harus dimiliki oleh para siswa. Kalau tidak mempunyai gadget, siswa bakalan ketinggalan materi dan tugas diberikan oleh guru melalui WhatsApp, Zoom, dan Google Meet. Kemudian gadget sebagai media hiburan. Gadget memang bisa digunakan sebagai media hiburan seperti menonton drama, menonton film, bermain game, dan lain-lainnya. Kemudian dampak positif memakai gadget dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menambah ilmu pengetahuan. Gadget kini menjadi media yang memungkinkan kita untuk mengakses berbagai informasi dimanapun dan kapanpun, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan. Bahkan, kini anak-anak sudah tidak asing dengan barang ini. Mereka biasa mengakses internet untuk hiburan maupun berbagai sarana untuk mengerjakan tugas sekolah mereka. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Ini adalah fungsi utama gadget, yakni seseorang seolah-olah bertemu meskipun berbeda tempat. Melalui fitur video call dari berbagai aplikasi yang ada saat ini, kita bisa tersambung dengan keluarga, teman, ataupun pacar seperti bertatap muka langsung. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Muncul berbagai situs media sosial seperti Line, Instagram, WhatsApp, Pet, memungkinkan kita untuk menambah banyak teman. Bahkan dari berbagai belahan dunia sekalipun, gadget membuat dunia seakan-akan berada dalam genggaman kita. Yang terakhir, dampak negatif memakai gadget dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, risiko terkena radiasi. Menurut beberapa penelitian, menggunakan gadget terlalu sering akan rentan terkena radiasi, terutama pada anak. Pencerahan sinar dari layar sangat membahayakan kesehatan perkembangan sistem saraf. Yang kedua, kecanduan. Seperti sudah dibahas di atas, saat ini gadget bagi sebagian orang merupakan kebutuhan primer. Mereka tidak bisa dipisahkan. Hal ini membuat mereka kecanduan, terutama bagi yang hobi bermain game. Kecanduan seperti ini menyebabkan mereka kurang berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, lambat memahami pelajaran. Kebiasaan kita yang asik dengan gadget akan berpengaruh terhadap kemampuan otak untuk mendapat informasi. Salah satunya ketika mendapat pelajaran di sekolah, mereka akan sulit memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, gadget juga membuat kita cenderung malas belajar serta membaca buku, sehingga berujung pada penurunan prestasi. Ya, terima kasih Lutfi dan Muis. Selanjutnya bab 3 akan dibacakan oleh Ferziansyah dan Iqbal Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nugraha dari kelompok 9, akan menjelaskan isi dari bab 3. Bab 3, metode penelitian. Kerangka konsep. Pertama, variabel bebas. Yang kedua, variabel terikat. Unsafe action. Yang pertama, posisi menggunakan gadget. Kedua, jarak pandang menggunakan gadget. Ketiga, lamanya waktu menggunakan gadget. Keempat, pencahayaan saat menggunakan gadget. Kelima, keluhan subjektif gangguan kesehatan mata. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: pertama, ada hubungan antara posisi menggunakan gadget dengan keluhan subjektif gangguan kesehatan mata. Yang kedua, ada hubungan antara jarak pandang menggunakan gadget dengan keluhan subjektif gangguan kesehatan mata. Yang ketiga, ada hubungan antara layanan waktu menggunakan gadget dengan keluhan subjektif gangguan kesehatan mata. Yang keempat, ada hubungan antara pencahayaan saat menggunakan gadget dengan keluhan subjektif gangguan kesehatan mata. Selanjutnya, jenis penelitian. Pertama, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei
analitik. Survei analitik adalah survei atau penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi, kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antara fenomena, baik antara faktor risiko dengan faktor efek, antar faktor risiko maupun antar faktor efek. Yang dimaksud faktor efek adalah suatu akibat dari adanya faktor risiko. Sedangkan faktor risiko adalah suatu fenomena yang mengakibatkan terjadinya efek pengaruh. Yang kedua, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-seksional, yaitu data hanya dikumpulkan untuk waktu tertentu saja untuk menggambarkan kondisi populasi. Selanjutnya, variabel penelitian. Pertama, variabel bebas, independen variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah praktek unsafe action yang meliputi posisi menggunakan gadget, jarak pandang yang menggunakan gadget, lamanya waktu menggunakan gadget, dan pencahayaan saat menggunakan gadget. Yang kedua, variabel terikat, dependent variable. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keluhan subjektif gangguan kesehatan mata pada murid sekolah dasar. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, posisi bermain gadget. Posisi yang sering dilakukan responden saat menggunakan gadget. Cara ukur dengan wawancara pada orang tua responden secara terstruktur. Alat ukur dengan menggunakan kuesioner. Skala yang digunakan nominal. Kategori pertama duduk, kedua berbaring. Selanjutnya, jarak pandang adalah jarak antara mata dengan penggunaan gadget saat menggunakan gadget. Cara ukur dengan wawancara pada orang tua responden secara terstruktur. Alat ukur dengan menggunakan kuesioner. Kategori jauh, kurang dari 30 cm, dekat, lebih dari 30 cm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiansyah, NIM saya 17190262 dan saya di sini akan menjelaskan tentang gadget di sini. Ya, oke. Lamanya waktu untuk menggunakan gadget adalah lamanya waktu penggunaan gadget secara terus-menerus dalam sehari yang dihitung dalam jam. Cara ukur dengan wawancara pada orang tua responden secara terstruktur. Alat ukur dengan menggunakan kuesioner, skala yang digunakan nominal. Oke, ada kategori pertama yaitu di kurang dari 2 jam per hari dan ada yang lebih dari 2 jam per hari. Oke. Untuk dari kurangnya 2 jam per hari itu biasanya untuk digunakan oleh masyarakat kantoran. Karena kenapa? Mereka ya bekerja di depan komputer dan lain-lain. Oke, untuk yang lebih dari 2 jam per hari itu biasanya kayak orang-orang yang kerja di depan handphone, misalnya kayak pendagang online atau Gojek atau apapun. Ya, atau gamers juga bisa karena dia buat konten kreator atau apa itu bisa lebih dari 2 jam per hari. Oke. Buat pencahayaan, intensitas penerangan yang disukai responden pada saat menggunakan gadget. Cara ukur dengan observasi pengaturan pencahayaan pada gadget yang digunakan. Alat ukur dengan menggunakan kuesioner, skala, dan digunakan nominal. Ada 2 kategori. Pertama, terang, tingkat paling tinggi atau lebih dari setengah yang dilihat para pengguna pencahaya gadget. Oke, untuk ini biasanya digunakan di tempat-tempat siang. Kenapa? Karena untuk biasanya kalau oleh matahari ya biasanya kalau digunakan untuk siang-siang atau untuk mode terang paling tinggi ini. Terus untuk redup, tingkat paling rendah atau kurang dari setengah yang dilihat pada pengaturan pencahayaan gadget. Oke, ini biasanya tempat yang gelap. Karena kenapa? Atau bisa jadi dimanapun sih kalau saya. Itu juga tergantung orangnya juga ya untuk kita. Terus ada keluhan subjektif, adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan penggunaan gadget
menyebabkan ketidaknyamanan, meliputi keluhan sakit kepala, mata gatal, mata berair, mata berlendir atau kotor dan belekan, mata merah, mata lelah atau astenopia, dan kesulitan melihat jarak jauh. Cara ukur dengan kuesioner, ukur menggunakan kuesioner dengan perhitungan distribusi frekuensi. Skala yang digunakan nominal berdasarkan hasil uji nominalitas yang telah dilakukan untuk variabel terikat. Keluhan subjektif berdistribusi tidak normal sehingga menggunakan statistik data median dengan kategori frekuensi keluhan tinggi lebih besar mediannya 5,00, dan yang kedua frekuensi keluhan rendah kurang dari sama dengan median 5,00. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, dan ini hasil pengumpulan data. Berikut hasil dari pertanyaan yang diajukan pada responden di kuesioner ya. Apakah gadget mempunyai dampak positif? Contohnya Pak. Oke. Yang pertama sebagian besar bilang iya, yaitu di 83,3%. Ini untuk anak-anak kampus ya. Oke. Ya, karena gadget mempermudah kita untuk melakukan kegiatan misalnya kuliah online. Kuliah online sebagian besar bilang iya. Karena kenapa? Oke. Gadget terutama smartphone ini sering digunakan mahasiswa untuk kayak absensi, mengerjakan tugas dan lain-lain. Melihat materi segala macam bisa di gadget. Terutama smartphone ya. Dan dia bisa dibawa kemana-mana gitu. Makanya sebagian besar orang bilang iya. Itu dia. Terus ada iya karena dengan gadget kita bisa memesan barang melalui aplikasi belanja online. Oke, dan ini total skornya 50% ya dari mungkin 6 orang atau apa. Aku bilang iya karena sebagian orang belanja di toko online udah sering sih. Kayak sebagian besar ya. Misalnya kayak ibu-ibu, dan sekarang lagi pandemi gini kan ya, orang-orang kayak milih belanja online gitu ketimbang belanja ke offline gitu. Karena kenapa? Oke. Kita belanja online itu nggak perlu keluar rumah. Stay di rumah, stay at home, dan kita nggak perlu capek jalan. Barang datang dengan sendirinya dan terkurir. Oh, itu worth it. Terus ada yang tidak. Oke. Ini tidak. Karena dengan gadget kita hanya bisa bermain game. Untuk anak-anak sekolah, anak-anak kelas SD, SMP, SMA, atau SMK, bahkan kuliah, bahkan ada yang udah kerja. Main game di handphone itu sebagian besar ya, tapi nggak juga. Saya ada orang yang bermata pencarian di pakai gadget, misalnya kayak Gojek gitu, atau yang jualan online kan bisa kan, agak maksudnya handphone itu nggak cuma main game doang gitu. Makanya gimana ya, terutama pola pikirnya orang tua zaman sekarang gitu kan ya. Saya ngeliat anaknya main HP mulu gitu kan, nggak. Saya anaknya belum tentu juga main game gitu, atau anaknya lagi ngapain tonton video nggak tahu apa kan, nggak ada yang tahu. Oke. Terus tidak, karena gadget memberikan dampak negatif, yaitu kecanduan bermain game. Bermain game sebenarnya ini nggak juga ya, karena itu bisa diatur sih. Kalau misalnya buat main game itu kenapa bisa diatur, karena gini, orang-orang itu buka HP nggak cuman main game. Saya kayak buat kerja, buat segala macam, jadi kayak buat bermain game juga nggak kecanduan juga, paling kayak buat refreshing habis ngerjain apa gitu, nggak gini juga maksudnya gitu. Oke, kita slide selanjutnya, yaitu adakah faktor yang membuat gadget menjadi hal yang berbahaya jika disalahgunakan oleh seseorang? Misalnya ini banyak ya. Oke, ini ada 66,7%, ada contohnya. Oke, pertama kita bahas apa sih yang bisa membuat berbahaya dari hacker gitu. Oke. Kan handphone itu misalnya karena ada jadi barang yang bisa aku bilang itu apa ya? Jadi kebutuhan pokok lah buat orang-orang sekarang. Jadi ya misalnya di situ kayak ada data-data kayak m-banking atau akun-akun Shopee atau Tokopedia dan lain-lain, itu bisa dihack. Kalau misalnya seorang hacker ini bisa nyisipin dari misalnya dia bikin aplikasi, atau kau klik sesuatu di web dan kau nggak tahu apa-apa, itu tiba-tiba ada
sebuah aplikasi yang tiba-tiba auto install di HP, mungkin bisa jadi gitu. Terus tidak ada karena semua orang menggunakan gadget dengan sebaik mungkin. Oke, kalau buat ini kurang ya, semua orang belum tentu juga bisa menggunakan itu dengan baik dan mungkin kan. Kayak gimana ya, semua orang itu tergantung orangnya juga sih kalau misalnya buat penggunaan handphone ya. Terus ada juga nih, jika gadget digunakan untuk menipu orang dalam hal yang mengeluarkan uang. Iya, ini banyak banget kasusnya ya, terutama di Indonesia ini kayak penipuan online ya, kayak hipnotis gitu. Jadi kayak misalnya via telepon atau via SMS atau via apapun itu bisa jadi menggunakan apa, buat penipuan gitu. Oke, dan itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ferdiansyah dan Iqbal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda Rauf Maududi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rauf Maududi dari kelompok 9 akan menjelaskan isi bab 4. Isi bab 4 itu berisi penutup, kesimpulan, dan saran. Saya akan membacakan terlebih dahulu kesimpulan. Kesimpulannya ialah, dari hasil penelitian penulis dari perkembangan gadget, penulis menyimpulkan bahwa perkembangan gadget sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat, dari kelas menengah bawah, menengah atas, sampai kelas atas, konglomerat. Dan perkembangan gadget sangat mempengaruhi perekonomian negara, komunikasi, dan mempermudah kehidupan sehari-hari seperti belanja tanpa keluar rumah, hanya menggunakan handphone, aplikasi handphone, dan internet. Namun, dalam kemudahan hidup ada dampak buruk dari perkembangan gadget, yaitu bisa berdampak kehidupan sang buah hati. Apabila orang tua tidak tegas dan lalai dalam pengawasan, dan juga serangan cyber juga mengikuti dampak negatif, seperti anak kecanduan game, cyberbullying, pelecehan seksual, film YouTube dan film lainnya seperti film porno atau film creepy gore, pembunuhan. Saran dari perkembangan gadget dari penulis ialah, dalam perkembangan gadget jangan mudah percaya dari pihak luar. Tanyakan ke keluarga dekat Anda, pelajari pengaruh apa saja dan bahaya apa saja dari perkembangan zaman teknologi dan perkembangan gadget. Gunakanlah gadget seperlunya saja. Bimbinglah anak buah hati Anda dengan buku, puzzle, lilin, play-doh, melukis untuk membentuk motorik anak dan kecerdasan anak. Jangan kenalkan gadget sejak dini. Selain itu, jangan sebar data asli Anda seperti nomor telepon. Tetaplah anonimus, bersembunyi dari data asli. Apabila belanja online, perhatikan alamat website tersebut. Apakah ada sertifikat website SSL berwarna hijau? Apabila investasi melalui gadget, pelajarilah ilmu investasi terlebih dahulu, mengikuti bootcamp atau mengikuti webinar, atau belajar ke keluarga terdekat Anda yang sudah berpengalaman di dunia investasi. Dan juga jika keluarga Anda ingin mendaftarkan diri ke bank, bantulah ia dan bimbinglah dia untuk tidak terjebak dari penipuan. Cetaklah generasi cerdas terlebih dahulu, walaupun kehidupan semakin mudah. Ilmu itu perlu, tanpa ilmu kita akan terombang-ambing dalam ombak, kemudian tenggelam dalam apa-apa dalam. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.